Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marhamah. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 1 IPS Universitas Negeri Malang tahun 2022 dengan NIM nomor induk mahasiswa 2231 7470 9276. Pada hari ini 5 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 9 materi globalisasi, subpokok materi dampak dan upaya menghadapi globalisasi dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kiaman Tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelas menyiapkan untuk doa terlebih dahulu. Sebelum belajar mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Irfan Fauji, Ainur Rafiq. Siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir Bayu Adianto. Sakit atau apa? Sakit. Selain Bayu, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kebersihan kelas. Coba tolong dilihat di bawah mejanya. Apakah ada sampah? Tolong diambil. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ya. Baiklah. Sudah siap menerima pembelajaran hari ini anak-anak? Oke. Semangat ya? Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Materi kita hari ini adalah tentang globalisasi. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang materi perubahan sosial budaya. Jadi ini lanjutannya yaitu tentang globalisasi. Nah, berbicara globalisasi itu ada kaitan erat dengan perubahan sosial budaya. Ada bentuk dari perubahan sosial budaya itu sendiri, ya. Perubahan, revolusi, dan apa lagi? Revolusi apa lagi? Direncanakan. Ya. Di bidang apa saja perubahan itu? Teknologi, ya. Komunikasi, apa lagi? Transportasi. Nah, kalau contoh di bidang komunikasi apa? Telepon. Kemajuan alat komunikasi.
Apa? Ya? Binti.com, jadi aplikasinya. Ya. Kalau kita lihat itu ada e-commerce, itu salah satu contoh ya bentuk kemajuan yang mengglobal, yang mendunia ya di bidang ekonomi. Tadi yang sudah kalian sebut ada belanja online. Siapa yang sudah pernah belanja online? Banyak sekali. Laki-lakinya? Banyak juga. Ya. Jadi sekarang kalau mau belanja tidak perlu lagi datang ke tokonya, tetapi hanya lewat handphone, ya, lewat sebuah aplikasi. Nah, kalau sudah melihat handphone kemudian buka lewat aplikasi, terasa dekat enggak? Kayak nggak ada jaraknya ya. Misalnya barang itu dari mana kita beli, apa yang kita butuhkan, tinggal pilih saja, masukkan keranjang, kemudian tinggal transfer. Mudah kan? Mudah. Jadi ini perkembangan yang sangat pesat di bidang ekonomi. Ya, salah satu contohnya tadi e-commerce atau yang contohnya belanja online. Jadi ini sudah mengglobal. Dari sini ada yang ditanyakan? Silakan jika ada yang ditanyakan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian globalisasi. Kemudian yang kedua bisa mengidentifikasi atau mampu mengidentifikasi dari bentuk-bentuk globalisasi. Kemudian yang ketiga apa? Tujuannya yang ketiga ya, mampu menganalisis dampak dari globalisasi. Kemudian yang terakhir bisa mendeskripsikan atau mampu mendeskripsikan upaya menghadapi globalisasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian nanti untuk penilaian ya, Ibu sampaikan penilaiannya. Kita akan melakukan diskusi. Penilaian itu ada penilaian sikap, ya, observasi berupa sikap dan diskusi dan juga presentasi depan. Jelas ya dari sini? Kalau jelas, Ibu lanjutkan. Kata global, apa yang kalian pahami tentang global? Mendunia, menyeluruh. Jadi seperti tidak ada batasan. Jadi adanya kerjasama antara misalnya satu negara dengan negara lain, ya, antara negara di Indonesia, misalnya Indonesia dengan Amerika. Jadi erat bukannya atau semakin dekat, dan itu sifatnya menyeluruh atau global. Contohnya tadi sudah, yaitu tentang e-commerce tadi. Ya, misalnya contoh belanja online tadi. Masyarakat dunia termasuk Indonesia sedang masuk ke dalam era globalisasi. Menurut waktu dalam 5 tahun belakangan ini, kita seringkali mendengar kata globalisasi, baik itu dalam media massa atau pengalaman. Globalisasi bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga terkait dengan masalah atau isu makna budaya, di mana hubungan dan globalisasi yang berdasarkan pergeseran budaya. Apa yang bisa kalian petik atau kalian pahami dari video tadi? Yang kalian lihat tadi video tentang apa? Tentang apanya? Apa? Bentuk globalisasi di bidang
Satu lagi. Kalau ibu bilang fokus satu kali, berarti tepuk tangannya dua kali. Kalau ibu bilang fokus dua kali, tepuknya satu kali. Siap ya? 1, 2, 3. Fokus. 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 Fokus, fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Sini. Ya, sebelahnya. Sekarang khusus yang dua ini aja. Ya tadi sama ya. Kalau ibu bilangnya satu kali, kamu satunya dua kali. 1, 2, 3. Fokus. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Semangat. Ulang sekali. Ulang lagi. Kalau ibu bilang semangat, semangat. Berarti sekali. Semangat. Dua kali. Oke. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Semangat. Semangat, semangat. Semangat. Ya sudah. Terus ya. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan, silakan. Ya, Lara? Ya, silakan. Saya tanya, apakah ada dampaknya? Ada, pasti ada. Dampaknya pasti ada. Dampak positif ataupun negatif. Ya. Tadi udah disimak. Ayo kira-kira siapa yang bisa yang fokus tadi menyimak, silahkan jawab dulu. Satu saja. Tadi pertanyaannya apa dampaknya ya? Dampaknya sering terjadi konflik. Ya ulang. Ya siapa? Andra. Ya Fandi Andra. Dampaknya apa Andra? Sering terjadi konflik. Sering terjadi konflik. Ada yang lain? Sering terjadi konflik. Ya boleh. Ya, jadi salah satunya adalah adanya pergeseran nilai budaya. Contohnya apa coba? Itu tadi dalam video ada kasus dari generasi muda yang sudah mulai melanggar etika ya, yang ada di masyarakat atau norma yang ada di dalam masyarakat. Contohnya tadi apa yang disimak tadi? Tawuran. Murid melawan guru. Iya, itu tadi betul sekali. Nanti memang menyimak sudah dengan bagus tadi. Siapa namanya? Andika. Iya, Andika. Tepuk tangan untuk Andika. Nah, bentuk globalisasi di bidang budaya. Itu contoh satu itu. Apa itu? Makanan. Apa ya? Yang pertama dulu ada sekarang. Yang dulu apa itu? Hah? Sate. Dulu nasi. Sekarang nasi goreng. Nasi goreng. Nasi jagung sekarang. Hamburger, iya. Hamburger itu kita sudah tidak asing lagi, sudah mendunia. Kalau sudah mendunia, katanya kalau sudah tahu hamburger itu bilang gaul sekali, itu tahu hamburger. Malah kita tahu makan. Ada yang sudah pernah makan? Yang kedua itu globalisasi di bidang komunikasi. Apa? Itu apa? YouTube itu? Globalisasi di bidang komunikasi. WhatsApp. YouTube. Nah, iya itu contohnya. Jadi apa yang bisa kita akses, apapun informasi kita bisa akses dari situ. Nah, di bidang ekonomi, kalau sekarang kalau dulu mau nyampe saja dari sini, misalnya ke daerah satu, misalnya ke Makassar saja berhari-hari. Kalau sekarang sudah hitungan jam. Karena adanya teknologi, sudah ada pesawat terbang. Globalisasi di bidang politik. Kalau globalisasi di bidang politik ini adanya untuk kerjasama
Ayo cepat. Ini Ibu bagi LKPD dengan handout. Sebentar. LKPD itu dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Dilihat di sana petunjuk pengerjaannya ada, mendiskusikan bentuk globalisasi di bidang iptek. Bentuk globalisasi di bidang iptek dan dampaknya. Kelompok 2, kelompok 3 mendiskusikan bentuk globalisasi di bidang transportasi dan dampaknya. Untuk yang dilihat soal nomor 2 itu pilih salah satu. Tadi kelompok 1 dapat apa? Iptek. Berarti analisis dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang iptek. Iptek saja. Iya, nomor 3-nya juga. Itu. Paham ya? Oke, kalau paham silakan didiskusikan, cari dari berbagai sumber. Itu nanti dapatnya dari internet atau apa ditulis. Yang tadi dapatnya apa? Komunikasi. Berarti dipilih salah satu. Itu didiskusikan, kemudian ditulis jawabannya dulu. Oh, Rara, ada yang ditanyakan? Sibuk berarti. Itu teman-temannya. Ya, sumbernya ditulis. Kerjakan. Ini salah satu, yang kedua, yang ketiga. Tadi jawabannya apa? Yang boleh beda dampak dulu. Jawabannya Livi ya, ada kesulitan tidak? Sudah selesai semua? Ya. Semangat? Masih. Kelas 9-an, semangat? Kelompok siapa dulu yang maju? Kelompok 1 ya, silakan Rara mewakili saja. Nanti kelompok lain menanggapi kalau ada pertanyaan belum jelas ditanyakan di kelompok 1. Silakan beri semangat untuk Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin presentasikan diskusikan. Setelah kami diskusikan bersama, globalisasi adalah suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dalam jangkauan lingkungan yang lain atau saling berhubungan dalam semua aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, politik, budaya, teknologi, dan lingkungan. Lalu apa sih dampak dari positif dan negatif dari globalisasi di bidang iptek? Jadi menurut kami dampak positif dari globalisasi di bidang iptek adalah yaitu 1, kemudahan dalam menjangkau informasi dan komunikasi, terus kedua yaitu meningkatkan fasilitas kesehatan, dan yang terakhir yaitu efektivitas penyelesaian pekerjaan. Dampak negatifnya yaitu menurunkan budaya lokal, perilaku konsumtif, kejahatan siber, dan individualisme. Dan upaya
ketimpangan pendapat. Yang satu, ketimpangan pendapat. 2, monopoli dan oligopol di tingkat global. 3, penurunan standar lingkungan. 4, produk lokal kalah saing. Dampak positifnya: 1, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 2, kesejahteraan tenaga kerja meningkat. 3, tercipta bisnis komer. 4, meningkatkan nilai ekspor dan impor. Sudah selesai? Baik, terima kasih. Saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Silakan yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aluna Bisa Cahyani. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kelompok kami, pengertian globalisasi adalah kata yang diserap dari bahasa global yang artinya meliputi seluruh dunia atau secara keseluruhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, globalisasi adalah proses masuknya peluang di dunia. Globalisasi juga adalah suatu proses sosial yang di dalamnya kendala geografi terhadap pengaturan sosial dan budaya menjadi sulit dan manusia menjadi semakin sadar bahwa peraturan tersebut menjadi semacam sulit. Kemudian, apa sih dampak positif dan negatif dari globalisasi di bidang komunikasi? Dampak positif di bidang komunikasi adalah pengenalan budaya lokal ke luar negeri, pencarian informasi yang cepat, tepat, dan akurat, dan kemudahan komunikasi tanpa memerlukan waktu. Dan kemudian dampak negatifnya adalah kejahatan siber, lunturnya budaya lokal, dan kemudahan akses informasi yang tidak baik. Dan upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi adalah memilih dan memanfaatkan alat komunikasi secara tepat dan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsi dan kebutuhan, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya, dan memilih informasi dengan tepat dan bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang salah. Baiklah, itu tadi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Kasih aplaus dulu. Nah, sekarang ada pertanyaan atau ada tanggapan untuk kelompok antum? Ada tuh. Silakan Nara. Berdiri ya. Saya ingin bertanya kepada kelompok 3. Apa sih contoh dari globalisasi komunikasi di bidang komunikasi? Baik, terima kasih. Ya, silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Contoh globalisasi di bidang komunikasi adalah mengalami perkembangan dalam teknologi telepon, handphone, internet, serta media sosial yang ada sekarang ini. Kalau contohnya sih gampang ya, kita mencari di bidang komunikasi, telepon, internet. Banyak sekali. Aplaus untuk kelompok 4, semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jessica Amelia dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Menurut kami, dampak positif dan negatif dari globalisasi transportasi adalah dampak negatif dari adanya globalisasi di bidang transportasi adalah meningkatnya tingkat pencemaran lingkungan, memunculkan sikap konsumtif, meningkatnya angka kemacetan, dan meningkatnya angka kesenjangan sosial. Dampak positif dari adanya globalisasi di bidang transportasi adalah mempermudah saluran distribusi, efisiensi waktu dan biaya dalam melakukan perjalanan, bertambahnya pilihan kendaraan apabila ingin bepergian, dan kemajuan teknologi di bidang transportasi. Upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan di bidang transportasi adalah memanfaatkan alat transportasi sesuai dengan jarak dan waktunya, menggunakan alat transportasi tidak berlebihan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kasih aplaus untuk dari sini. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Farah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dalam bidang edukasi? Jika iya, mengapa laporkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Andi. Contohnya yang mencemari lingkungan adalah seperti mengeluarkan menggunakan knalpot. Itu asalnya itu bisa mencemari lingkungan karena polusi. Sekian. Kasih aplaus untuk jawabannya. Penjelasan dokter ya. Kenapa teknologi transportasi itu dampak negatifnya mencemari lingkungan? Karena dicontohkan tadi dari asap, ya, asap kendaraan bermotor yang bisa mencemari lingkungan atau terjadinya polusi udara. Apalagi di kota-kota besar, ya, yang padat sekali penduduknya, yang transportasinya juga padat. Ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kelompok berapa yang belum maju? 5. Ya, silakan kelompok 5, kasih semangat untuk kelompok 5. Nama saya di pertama, saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Dampak positif di bidang budaya adalah 1. Perubahan tata nilai dan sikap. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Dampak negatif di bidang budaya adalah 1. Turunnya nilai budaya asli. 2. Perubahan gaya hidup. 3. Terjadi eksploitasi sumber daya alam. 3. Bersama kelompokmu uraikan upaya menghadapi globalisasi untuk mempererat kehidupan kebangsaan. Baik upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya. Menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan tradisi lokal untuk menghadapi globalisasi dan kemajuan budaya. Semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Sudah? Kalau sudah, silakan duduk. Kasih aplaus untuk kelompoknya. Nah, sekarang apakah dari penjelasan tadi dari presentasi kelompok 5 ada pertanyaan? Belum jelas, silakan ditanyakan. Jelaskan bagaimana globalisasi budaya melanda Indonesia. Saya akan menjawab soal pertanyaan dari kelompok 2. Globalisasi ditandai dengan kesamaan dalam berbagai bidang kehidupan di semua negara di dunia. Terus, Adapun bentuk-bentuk globalisasi terjadi dalam bidang-bidang berikut. Kelompoknya, ya, silakan Anggun. Globalisasi di bidang budaya itu memberikan dampak negatif juga bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah menurunnya nilai-nilai budaya. Salah satunya yaitu adanya westernisasi atau meniru gaya hidup bangsa lain atau negara
gitu ya. Misalnya dampak negatif dari budaya. Oh, tadi ya, jadi